Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dani Effendi, mahasiswa PPG UIN Sunan Gunung Jati Bandung. NIM 52321136669. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang dilaksanakan secara luring di kelas 10 Broadcasting dan Perfilman SMKN 1 Banjar, Kota Banjar. Untuk itu kepada Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, dimohon saran dan masukannya terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Apa kabarnya kelas 10 Broadcasting dan Perfilman? Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ada yang hari ini tidak masuk? Siapa? Adelia sakit ya. Kemudian siapa lagi? Asrik. Kenapa? Sakit. Sebelum kita memulai pembelajaran PAI ya dengan tema hari ini adalah menelaah kandungan daripada surah Al-Maidah ayat 48. Terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Hasan ya. Silakan. Hasan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, di pertemuan kita pembelajaran PAI kita punya tujuan di pembelajaran ini yakni menjelaskan mana kandungan daripada surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai dalam surah Al-Maidah ayat 48 ya. Kemudian menerapkan makna kandungan surah Al-Maidah ayat 48 dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan kemarin kita membahas tentang makhorijul huruf dan hukum bacaan tajwid ya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak ingin bertanya dulu. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Saling menghargai satu sama lain. Di pembahasan kita ada masuk bahwa toleransi juga bagian dari pembahasan di surah Al-Maidah ayat 48 ya. Sebelum kita masuk di pembahasan kita, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Maidah ayat 48. Ya baiklah, kita sebelum memulai masuk ke materi pokok, kita mengulang sedikit ya dari materi kompetisi di dalam kebaikan. Kita baca bersama-sama surah Al-Maidah ayat 48 secara bersama-sama. Faida qara'atal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum
amma ja'aka minal haq likulli ja'alna minkum syiratan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastamikul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, baca bersama-sama. Dengan membawa kebenaran. Di dalam isi kandungan surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an itu secara mutlak ya. Kemudian kitab suci Al-Qur'an membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Qur'an pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan ya. Itu adalah dalil Al-Qur'an. Ini adalah hadisnya. Bapak bacakan ya. Jabir ibni Abdullah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas tubu ilallahi qabla an taqumu wa badiru bil a'mali shalihah qabla an tushghalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikumullah wa kasrati shadaqah bisirri wal alaniyah turzaku wa tungsaru wa tuzbaru. Bahwa Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami, beliau mengatakan, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah sebelum kalian mati, bersegeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk, dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak dzikir kepadanya. Banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi ya. Nah, isi kandungan hadisnya adalah satu, segera bertobat sebelum datangnya kematian. Yang kedua, segera beramal soleh sebelum datangnya kesibukan. Nah, di materi kita, kita hari ini membuat ataupun menemukan mana kandungan Al-Maidah ayat 48, kemudian mencoba nanti mencari ataupun menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam surah Al-Maidah ayat 48, kemudian yang ketiga menemukan bagaimana cara menerapkan makna surah Al-Maidah ayat 48 di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat adalah kita menemukan ataupun mencari konteks historis turunnya ayat surah Al-Maidah ayat 48. Nah, untuk memperdalam ini semua, silakan kalian dibikin 4 kelompok ya, untuk mencari ya isi kandungan daripada surah Al-Maidah ayat 48 yang nanti akan bagi menjadi 4 kelompok. Di kelompok pertama, kalian nanti mencari makna kandungan di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, kelompok kedua, kalian menemukan ataupun mencari nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam surah Al-Maidah ayat
48. Dan yang ketiga adalah menemukan dan sekaligus bagaimana cara menerapkan makna isi daripada kandungan surah Al-Maidah ayat 48 di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah kelompok 4 nanti mencari bagaimana konteks historis turunnya ayat di surah Al-Maidah ayat 48. Silakan dibikin kelompok ya. Ini semuanya ada 30 orang. Silakan dibikin kelompok menjadi 4 kelompok ya. Baiklah, untuk kelompok 1 ya, silakan kalian presentasikan ya, dari apa yang kalian temukan ya, dari pembahasan tentang makna kandungan surah Al-Maidah ayat 48. Silakan kelompok 1 dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10 di sini kami akan menjelaskan tentang makna kandungan dari surat Al-Maidah ayat ke-48. Sebelumnya mari perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadine Juliusmawati. Saya belajar sebagai guru Indonesia. Saya Alfi Abda. Saya Hasan Rizky. Saya Zerwan. Saya Fahmi. Selanjutnya langsung ke pembahasan. Makna dan kandungan ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 48. Pertama, Al-Quran sebagai penyempurnaan dan pembenar kitab-kitab sebelumnya. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab yang membawa kebenaran dan sebagai pembenar atas kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, seperti Taurat dan Injil. Semua manusia pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Ini mengingatkan kita bahwa pendapat, keyakinan, dan praktik hidup yang ada di dunia ini pada akhirnya akan dijelaskan di hari kiamat. Maka tugas manusia adalah fokus pada amal kebajikan dan menjauhi perselisihan. Mungkin itu saja yang bisa kami bawakan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perilaku. Terima kasih telah menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Muhammad Rafa Kurniawan. Saya Firdana Fauzia. Saya Najwa Federica. Saya Firdana Fauzia. Saya Jalan Mas. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 48. Poin pertama dan kedua yang akan dibacakan oleh Firman. Yang pertama adalah kebenaran atau al-haq. Allah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan membawa kebenaran. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa mencari, menyampaikan dan berpegang pada kebenaran dalam semua aspek kehidupan. Kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran mencakup segala hal, baik itu dalam masalah akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Penerapannya, umat Islam diharapkan jujur, tidak memanipulasi fakta, dan selalu berupaya mencari kebenaran, baik dalam hubungan pribadi maupun sosial. Yang kedua ada nilai kesinambungan wahyu. Al-Quran menegaskan dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Nilai ini menekankan pentingnya kesinambungan wahyu dan keharmonisan antara ajaran-ajaran yang diturunkan kepada umat terlebih terdahulu dengan Islam. Penerapannya, Islam mengakui bahwa agama-agama sebelumnya juga membawa pesan kebenaran sehingga umat Islam diajarkan untuk menghormati dan mengakui eksistensi ajaran yang sama yang datang sebelum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galuh Purnama. Saya Rano Tumari. Nama saya Lucia Filia. Nama saya Cian Kamara. Nama saya Sino Fatia.
Kami dari kelompok 3 pada hari ini akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai penerapan makna surah Al-Maidah ayat 48 dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapan makna surah Al-Maidah ayat 48, di sini kita ada 7 poin. Yang poin pertama yang akan dibacakan oleh Sinta. Poin pertama yaitu berpegang teguh pada kebenaran atau al-haq. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan membawa kebenaran. Kita diharuskan untuk selalu berpegang pada kebenaran dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Contohnya yaitu seorang pegawai di kantor menolak untuk terlibat dalam manipulasi laporan keuangan, meskipun ia mendapat tekanan dari atasan karena ia yakin bahwa kebenaran adalah yang utama. Poin kedua, menghormati agama dan kitab suci lain. Penjelasan, ayat ini mengajarkan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil, sehingga umat Islam harus menghormati agama-agama lain dan mengakui keberadaan wahyu-wahyu terdahulu. Contohnya, seseorang terlibat dalam kegiatan lintas agama yang membahas pentingnya menjaga perdamaian antar umat beragama dan menghargai perbedaan keyakinan, meskipun tetap kokoh pada ajaran Islam. Yaitu berserah diri dan kembali kepada Allah. Allah menegaskan bahwa pada akhirnya semua manusia akan kembali kepadanya dan Dia yang akan menyelesaikan semua perselisihan. Untuk contohnya, seseorang yang mengalami kegagalan dalam bisnisnya tetap optimis dan bekerja keras, karena ia yakin bahwa rezeki ada di tangan Allah dan setiap usaha yang dilakukannya akan dinilai oleh Allah. Untuk poin yang terakhir yaitu ada menghadapi ujian hidup dengan sabar dan bijak. Allah menciptakan perbedaan sebagai bentuk ujian bagi manusia untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Contohnya, seorang siswa yang mendapatkan nilai buruk dalam ujian tidak menyerah, tetapi justru berusaha memperbaiki dirinya dengan belajar lebih giat. Ia menganggap ujian tersebut sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik di masa depan. Untuk kesimpulan dari penjelasan berikut, yaitu penerapan surah Al-Maidah ayat 8 dalam kehidupan sehari-hari meliputi banyak aspek penting seperti berpegangan pada kebenaran, bersikap adil, menghargai keberagaman, berlomba-lomba dalam kebaikan, berserah diri kepada Allah, dan menghadapi ujian hidup dengan kesabaran. Berikut merupakan penjelasan tentang makna surah Al-Maidah ayat 28 dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Kalau untuk kesimpulan ya, kita tadi sudah menyimpulkan dari kandungan surah Al-Maidah ayat 48 bahwa Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 48 sekali lagi menegaskan tentang pentingnya menjadi umat yang memiliki toleransi yang tinggi, umat yang kita adalah fastabiqul khairat, sebagaimana di ayat yang tadi dikatakan berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Jadilah pribadi yang santun, pribadi yang memiliki akhlak yang terbaik ya, akhlakul karimah, sehingga menjadi contoh di antara umat-umat yang lainnya. Nah, sebagai penutup, Bapak ingin memberikan tugas di minggu depan. Di antaranya adalah masih di tugas kelompok ya. Kalian nanti diskusikan arti harfiah dari surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian carilah tafsir yang relevan dari berbagai sumber ya. Tafsir kan banyak, ada tafsirnya Ibnu Katsir gitu kan. Ada tafsirnya Jalalain, banyak sekali ya tafsir-tafsir itu tersebut. Kemudian tuliskan mana tafsir dari ayat tersebut dalam 2-3 paragraf. Jadi buatkan tafsirnya, ya mana daripada tafsir di surah Al-Maidah ayat 48 2-3 paragraf. Kemudian nanti di minggu depan dibawa kemudian dipresentasikan gitu kan, apa yang kalian temukan di kitab tafsir tentang surah Al-Maidah ayat 48. Ini bisa dipahami tugasnya? Marilah kita bersama-sama menutup pertemuan ini, mudah-mudahan apa yang hari ini Bapak sampaikan ya bisa dimengerti dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.